Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Pengertian ketahanan nasional. Menurut Sumarno, ketahanan nasional adalah kondisi dinamika bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Secara umum, ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang mampu mengembangkan kekuatan atau potensi nasional dalam rangka untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dari luar maupun dari dalam, baik langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan eksistensi negara kita. Unsur ketahanan nasional atau Astagatra terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra atau 8 gatra, yang terdiri dari Trigatra atau 3 gatra alamiah dan Pancagatra atau 5 gatra sosial. Model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Trigatra alamiah terdiri atas gatra letak geografi atau wilayah, gatra keadaan dan kekayaan alam, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan Pancagatra sosial terdiri atas gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya atau sosbud, gatra pertahanan dan keamanan atau hankam. Ketahanan nasional berdimensi dan berlapis. Sesuai dengan konsep ketahanan nasional menurut GBHN 1998, dimensi dari ketahanan nasional secara umum dapat berupa: yang pertama ketahanan ideologi, kedua ketahanan politik, ketiga ketahanan ekonomi, keempat ketahanan sosial budaya, kelima ketahanan pertahanan keamanan. Ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa, bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Hakikat, asas, dan sifat ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Sifat ketahanan nasional terdiri atas mandiri, dinamis, berwibawa, konsultasi, dan kerjasama. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan nasional yang terdiri dari: yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, asas mawas ke dalam dan mawas keluar, dan yang terakhir asas kekeluargaan. Pengertian dan dasar hukum bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Adapun dasar hukum adanya bela negara dituangkan dalam berbagai pasal di dalam peraturan perundang-undangan, baik itu Undang-Undang 1945 maupun UU. Pasal-pasal tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kedua, Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Sifat bela negara. Sifat bela negara terbagi atas dua sifat, yaitu sifat lunak dan sifat keras. Sifat lunak terbagi juga menjadi dua, yaitu psychological dan physical.
Psychological terdiri atas pemahaman ideologi negara atau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai luhur bangsa, wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kesadaran bela negara. Sedangkan fisikal terdiri atas perjuangan mengisi kemerdekaan, pengabdian sesuai profesi, menjunjung tinggi nama Indonesia di dunia internasional, dan penanganan bencana dan menghadapi ancaman non-militer lainnya atau ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Sedangkan adapun sifat keras dalam bela negara dapat diterapkan dalam menghadapi ancaman militer. Hal tersebut terbagi menjadi 3 komponen, yaitu komponen utama, komponen cadangan atau kombatan, dan komponen pendukung atau non-kombatan. Tujuan dan fungsi bela negara. Tujuan bela negara antara lain yaitu yang pertama mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, kedua melestarikan budaya, ketiga menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keempat berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, dan yang terakhir menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Sedangkan fungsi dari bela negara itu sendiri adalah sebagai berikut, yaitu mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, ketiga merupakan kewajiban setiap warga negara dan merupakan panggilan sejarah. Ancaman ketahanan nasional. Ancaman ketahanan nasional dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu berdasarkan datangnya ancaman dan berdasarkan bentuk ancaman. Berdasarkan datangnya ancaman terdiri dari 2, yaitu ancaman dari luar. Contohnya adalah agresi atau serangan bersenjata, pelanggaran wilayah, spionase atau mata-mata, sabotase, aksi teror jaringan internasional, penjajahan, dan lain-lain. Yang kedua, ancaman dari dalam. Contohnya adalah terorisme, pemberontakan dalam negeri, pengkhianatan, dan lain-lain. Berdasarkan bentuk ancaman. Yang pertama, ancaman fisik, contohnya seperti serangan senjata, penghilangan nyawa manusia, perusakan fasilitas terorisme, konflik berdarah, dan lain-lain yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua, ancaman non-fisik, contohnya seperti perang ideologi, arus globalisasi, kepentingan politik, dan lain-lain, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Contoh kasus bentuk ancaman ketahanan nasional. Yang pertama, klaim Malaysia terhadap budaya Indonesia. Contoh, Malaysia mengklaim dan mematenkan batik motif parang rusak, angklung, wayang kulit, gamelan Jawa, hingga rendang sebagai warisan budaya mereka. Kedua, konflik antar suku di Papua. Contoh kasusnya adalah konflik saling menyerang antar suku Dani dan suku Damal. Dan yang ketiga, terorisme. Contohnya, bom malam Natal 24 Desember tahun 2000, bom Bali 1 dan 2, penembakan polisi oleh Yuli Harsono tahun 2010, serangan teroris di 3 gereja dan Mapolresta Surabaya tahun 2018, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi kami yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini. Spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau militer dari dalam maupun luar negeri.
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara.